Assalamualaikum Ananda Soleh Soleha, kelas 4 Imam Bukhari Muslim. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi Ananda semua yang sedang menyaksikan video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, dan subtema 2, sumber energi, kelas 4 Imam Bukhari Muslim. Hari ini kita akan belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih mengolah informasi itu. Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Nah, salah satu cara untuk mengolah informasi diantaranya adalah dengan membuat peta pikiran. Tujuannya adalah untuk mempermudah Ananda mengingat informasi yang Ananda dapatkan, baik itu informasinya berupa gambar atau teks. Di sini ada informasi tentang minyak bumi. Ada gambarnya tentang Di sini ada informasi tentang minyak bumi. Ada sebuah gambar tentang penambangan minyak bumi yang dilakukan di daratan. Dan juga di sini ada berbagai kendaraan yang sedang melaju di jalan seperti bis, mobil, dan juga motor. Ini teks informasinya ya. Yang pertama, informasi yang kita dapat dari minyak bumi itu, minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Selanjutnya, minyak bumi diperoleh melalui proses penambangan seperti pada gambar yang pertama, dan persediaannya sangat terbatas. Jadi nanti pasti kalau secara terus-menerus ditambang, pasti minyak bumi akan habis karena persediaan yang terbatas. Dan harus digunakan secara hemat dan tepat. Berarti jangan digunakan secara boros. Informasi selanjutnya tentang minyak bumi, ini ada gambarnya. Kalau yang tadi Ananda melihat penambangan minyak bumi di daratan, ini penambangan minyak bumi yang berada di tengah laut. Karena minyak bumi berada di dalam bumi atau di dalam perut bumi, yang di atas buminya itu ada yang berada di tanah atau ada yang di bawah air atau air laut, sehingga penambangan itu terjadi pada dua bagian ya, ada yang di daratan, di tanah, atau ada yang di lautan. Yang kedua ini tempat pengisian bahan bakar, baik motor atau mobil. Selanjutnya ini bagaimana cara mengisi bahan bakar kepada mobil yang terjadi di tempat pengisian. Informasi yang kita dapat adalah sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah untuk keperluan transportasi atau pengisian bahan bakar terhadap kendaraan seperti mobil, motor, dan yang lain sebagainya. Informasi selanjutnya dari minyak bumi adalah sisa hasil pengolahan minyak bumi itu bisa berupa parafin, plastik, dan aspal. Ini ada aspal dan juga plastik, gambar aspal dan juga plastik yang ternyata adalah sisa hasil pengolahan dari minyak bumi. Sekarang informasi yang kita dapat tadi yang berupa gambar dan juga teks, kita rubah menjadi peta pikiran supaya kita bisa
dengan mudah mengingat informasi yang kita dapat. Yang pertama kita kasih judul atau inti informasinya tentang minyak bumi. Kemudian kita kasih panah dan juga garis sebagai pengingat atau bagian dari informasi. Informasi yang kita dapat dari teks dan gambar tadi adalah asal minyak bumi, kemudian cara memperoleh minyak bumi tersebut, dan juga hasil olahan dari minyak bumi. Ada beberapa hasil olahan dari minyak bumi, diantaranya adalah bahan bakar seperti bensin, solar, dan minyak tanah. Yang kedua, parafin dari sisa pengolahan minyak bumi, dan juga plastik, dan yang terakhir, aspal. Nah, Ananda semua, informasi yang kita dapat tadi yang berupa gambar dan juga teks, kita rubah atau kita olah menjadi bentuk peta pikiran seperti ini. Jadi, informasi yang banyak dan juga banyaknya gambar-gambar tentang informasi tersebut kita rangkum atau kita ubah menjadi peta pikiran seperti ini supaya Ananda bisa mengingat dan juga bisa memahami tentang informasi yang Ananda dapatkan. Jadi lebih mudah ya kita untuk memahami informasi. Bagaimana Ananda semuanya? Apakah sudah memahami penjelasan dari Ibu? Jika Ananda sudah memahami penjelasan hari ini yang Ibu jelaskan, coba apa saja yang Ananda pelajari hari ini? Apa ya? Iya, Ananda hari ini mempelajari tentang mengolah informasi, baik itu berupa gambar atau teks yang diubah dalam bentuk peta pikiran agar Ananda semua dapat dengan mudah memahami isi informasi tersebut. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat mempermudah Ananda semua dalam memahami materi yang harus Ananda pelajari dan mempermudah Ananda untuk mengisi pertanyaan yang nanti akan Ibu berikan tentang mengolah informasi. Nah, selanjutnya terima kasih ya Ananda sudah menyaksikan video hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya dengan Bu Nisa, pembelajaran tematik. Kita berdoa mudah-mudahan semua disehatkan sehingga kita bisa dipertemukan. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.